Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Para jamaah sekalian, jamaah salat subuh yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, senantiasa diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, amal saleh, diberikan kekuatan iman dan badan, kemudian sehat walafiat, dan kita mohon kepada Allah juga agar kita sampai ke penghujung Ramadan dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni semua dosa-dosanya, ditutup semua aib-aibnya, dan kita mendapatkan jannatun na'im. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kita hari ini di hari yang ke-23. Di lain tempat ada yang 24. Betul. Ramadan yang dahulu kita tunggu-tunggu, dia pun telah hampir berlalu. Ramadan yang Nabi sifati dengan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kalimat al-barakah sekurang-kurangnya ialah dengan 3 kata. Itulah makna al-barakah atau al-barakah, keberkahan, yaitu ialah al-khairu al-kathiru al-mustamir, kebaikan yang banyak dan terus ada, yaitu apa? An-numu, berkembang, ziyaratul khair, bertambah kebaikan. Kalau kita lihat ke belakang, Ramadan ini membuat orang menjadi saleh, dan Allah mudahkan kita untuk beramal saleh yang kita dapati diri kita sendiri. Jika di luar Ramadan jarang kita mengerjakan. Kalaupun kita kerjakan barangkali mungkin jarang-jarang. Apa di antara ibadah yang mampu kita kerjakan ketika Ramadan? Di luar Ramadan hampir-hampir jarang kita mengerjakan. Apa di antaranya? Baca Quran, jujur sama. Keberkahan Ramadan di mana? Allah mudahkan kita untuk memegang mushaf, membaca Al-Quran ini. Kalaupun kita menggunakan HP, kita buka aplikasi Qur'annya. Walaupun kadang-kadang pesan WA dibaca juga. Apalagi pas tanggal 25 gajian. Nah itu. Sudah enak membaca surah Yasin wal Qur'anil Hakim. Masuk pesan masuk. Pesannya berisi apa? Dari admin. Ya, masuk, masya Allah, gaji plus THR. Nah itu. Makanya kalau bisa yang terbaik langsung Al-Quran ini. Nah ini, ya, ini yang pertama. Al-Quran ini yang kita baca wajib kita yakini setiap hurufnya 10 pahala. Apakah ini kabar dari saya?
dari Google, Kiai Syekh Fulan, Habib Fulan, bukan. Berita yang disampaikan oleh As-Sadiqul Masduq, orang yang paling jujur dan dapat dipercaya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, didengar, dituturkan kembali oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wardahu. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran. Apa huruf pertama kita baca? Hamzah, A. 2 dan 3 keempat zu. Berarti apa? 4 huruf kali 10 nanti. Sudah? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Siapa orang membaca Al-Quran satu huruf saja, Allah berikan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Wala aqulu alif lam mim harfun. Nabi katakan, tidak pernah saya mengatakan alif lam mim satu huruf. Ini kita jumpai di awal surah apa? Al-Baqarah. Walakin, namun, alifun harfun, ya, lamun harfun, wa mimun harfun. Berarti apa? Membaca alif lam mim 30 pahala. Kenapa kita tidak semangat baca Quran? Ini Ramadan jemaah. Alangkah beruntungnya orang yang hafal Quran. Ketika membaca tidak butuh mushaf, tidak perlu dia melihat, dan kenikmatan hanya bisa dirasa bagi orang yang hafal Quran walaupun satu surah. Bagaimana kalau menghafal surah-surah yang panjang? Kenikmatan yang luar biasa. Seandainya membaca Quran tidak memiliki keutamaan hanya satu saja, cukup. Tapi tidak. Satu hurufnya 10 pahala. Bagi orang yang membacanya akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Wabil khusus bagi orang yang membaca 2 surah yang awal. Maksudnya ialah Al-Baqarah dan Ali Imran. Nanti akan datang di hari kiamat ada 2 awan atau ada 2 naungan yang besar akan memayungi bagi orang yang membaca Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan bagaimana dengan surah-surah yang lain? Kita sebutkan apa surah yang selalu kita baca dalam salat? Al-Fatihah. Ada enggak yang telah menghitung berapa hurufnya? Tahukah kita surah yang paling agung ialah Al-Fatihah? Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in merupakan inti surah Al-Fatihah. Yang dari satu ayat ini seorang ulama besar bernama Imam Ibn Qayyim menulis satu kitab yang bernama Madarijus Salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berjumlah lebih kurang 1000 halaman. Ada apa di balik Al-Fatihah? Cukuplah Al-Fatihah yang Allah firmankan dalam surah Al-Fajr, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani
wal Qur'anil azim. Sungguh kami telah wahyukan pada engkau wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang Al-Fatihah. Berapa kita baca Al-Fatihah setiap salat? Sehari semalam. Seandainya kalau kita hanya menegakkan yang fardu saja 17 kali. Apa enggak ada ketertarikan kita untuk membaca, mentadaburi, menghayati, lalu menyelami makna yang tersirat dari Al-Fatihah? Ditambah dengan sunnah rawatib. Berapa rakaat? 12. Yang 10 kita kenal ialah 2 rakaat sebelum Al-Fajr, 2 rakaat sebelum dan setelah Zuhur, udah 6. Asar tidak ada. Maghrib setelahnya, udah 8. Isya setelahnya, sudah 10. Di mana 2 lagi? Zuhur bagi siapa yang mengerjakan secara kontinu, ia 2 salam 4 rakaat sebelum zuhur, Nabi katakan Allah akan bangunkan baginya 1 istana di surga. 17 tambah 12 Dihiyah berapa udah? 39. 29. Ditambah dengan kalau kita masuk ke masjid, namanya tahiyatul masjid. Lalu kita salat 2 rakaat ba'da wudu, udah 4. Di luar Ramadan namanya qiyamul lail, dan witirnya, duhanya ada enggak 40 kali? Subhanallah. Di dalam salat, di tempat dan waktu yang terbaik menghadap Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Tahu di mana keagungan Al-Fatihah? Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang merupakan haditsun qudsi. Kenapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah. Hadis apa? Qudsi. Yang Nabi sabdakan yaitu apa? Allah katakan, qasamtu salata baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Aku telah membagi, Allah yang mengatakan, aku telah membagi surah Al-Fatihah dengan 2 bagian. Dan bagi hambaku apa yang ia pinta. Berarti apa? Termasuk nama-nama surah Al-Fatihah As-Salah. Sesuatu yang besar itu punya nama banyak. Al-Fatihah ini banyak namanya, termasuk Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Salah, Az-Zikir, Ar-Ruqyah, Asy-Syifa. Banyak nama-namanya. Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dari hadis qudsi inilah sebagian ulama mereka mengambil satu keputusan hukum. Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Khilaf tentunya. Sudah. Sehingga kalau orang yang meyakini bukan Al-Fatihah, ia cukup dibaca dengan sir. Bagi yang meyakini dia awal dari surah Al-Fatihah, dibaca dengan jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita dengarkan. Bagi yang meyakini bukan dari Al-Fatihah, cukup dengan kedua-duanya sah. Yang tidak sah ialah
yang enggak sholat. Nah itu. Jadi bukan menjadi bahan perdebatan di sebuah tempat lalu bikin dua kloter gara-gara bismillahnya sir. Enggak. Kedua-duanya para ulama telah membahas panjang. Coba lihatlah nanti di kitab ya Ibnu Katsir tafsir beliau, dia jelaskan panjang lebar di sana. Jemaah yang Allah muliakan, di mana yang saya maksud bahwasanya ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Disambung oleh hamba membaca ar-rahmanir rahim, kembali Allah menjawab dengan athna alayya abdi, hambaku telah menyanjung. Ketika seorang hamba melanjutkan bacaan maliki yaumiddin, kembali Allah menjawab majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan diriku, kata Allah. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Hadza li'abdi, hadza baini wa baina 'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini antara aku dan hambaku, kata Allah, dan bagi hambaku apa yang ia pinta. Karena dari kalimat iyyaka na'budu merupakan persaksian yang tulus, ikrar bagi seorang hamba, hanya kepada Engkau wahai Allah aku beribadah. Itulah makna dari kalimat tauhid la ilaha. Mari jemaah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau jualah wahai Allah kami mohon pertolongan. Ketika ihdinas siratal mustaqim, inilah sebaik-baik doa dan sebesar-besar doa. Meminta apa? Petunjuk jalan yang lurus. Jangan dimaknai dengan kalimat oh kita udah dapat Islam, dapat hidayah Islam, lalu enggak lagi butuh hidayah. Keliru. Bukankah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ia didapati oleh sebagian sahabat dan istri-istri beliau, doa yang sering beliau ungkapkan di luar salat apa di antaranya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati manusia, teguhkan hatiku di atas agamamu. Itu yang kita baca, ya merupakan zikir pagi. Raditu billahi rabba. Pernyataan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Tiga itulah akan menjadi bahan pertanyaan nanti di alam barzakh, yang kita ikrarkan setiap pagi, yang merupakan di antara rangkaian zikir pagi itu. Raditu billahi rabba. Nanti pertanyaan munkar wa nakir, man rabbuka? Rabbi Allah. Lalu wa ma dinuk? Wa bil islami dina, Islam agama kami. Wa man nabiyuk? Siapa nabi? Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahu akbar. Sungguh nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jawaban dari pertanyaan munkar wa nakir yang kita baca setiap paginya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Mari jemaah, ini di antara keutamaan Al-Fatihah. Belum lagi ayatul kursi. Berapa kali kita baca ayat kursi setiap hari, setiap malam di luar salat? Berapa kali?
Ya. 5 kali ba'da salat. Betul. Pagi petang 2, 7. Setunggal mawon. Sebelum tidur malam. Bayangkan ayat kursi yang merupakan sebaik-baik, seafdal ayat, dari awal sampai akhirnya mengandung 5 nama Allah. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, di ujungnya Al-Aliyyu Al-Azim. 5 nama Allah. Dan kita baca di luar salat 8 kali. Ada surah yang lain? Ada. Ya 3 kul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Berapa kali kita baca surah Al-Ikhlas dalam salat? 2 kali. Baik. Betul. Subuh, qabliyatus subuh kita baca tadi apa? Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Wa ba'da al-maghrib juga sama. Witir. Nah, witir. Ada lagi? Ya, Pak. Itu mau tidur. Itu di luar, dalam salat. Kita ulangi. Qabliyah al-fajr, ba'da al-maghrib, witir. Atuk lagi, Pak. Salat sunnah. Ayo, biar hilang ngantuk kita. Ini nggak ada kopi nih ya. Fadal, Pak. Sehabis tawaf. Nah, habis tawaf kita pun salat 2 rakaat sama dengan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Bayangkan jamaah. Al-Ikhlas yang kita baca dalam salat. Bagaimana di luar salat? Begitu banyak. Khususnya ketika ba'dal subuh dan ba'dal maghrib, masing-masing kul tadi 3 kali. Betul enggak? Subuh kul 3 kali. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Baik, pada maghrib juga sama. Lalu ketika mengawali zikir pagi 3 kali, mengawali zikir petang, sebelum tidur di atas kasur, Pak, tiup dahulu dengan lembut, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, diusap bagian wajah, lalu kepala dan ke seluruh tubuh 3 kali. Subhanallah. Dilihat langsung oleh istri tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang berbuat ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga dari segala macam gangguan syaitan, jin dan makhluk-makhluk yang ingin mengganggu kita. Alangkah kuatnya Al-Quran ini. Tapi kadang-kadang kita, ya Pak Haji, ya kadang-kadang ya di kasur kita masih pegang HP, nunggu kapan datang THR. Kalau udah gajian, udah ada THR, ada apa namanya, gaji 13 kalau kita di guru ya. Atu lagi katanya, tali kasih, apa tali kasih? Nah, dan memang betul-betul kali ini kita butuh banyak uang ya, untuk memberikan orang-orang yang kita ya cintai semuanya, orang tua kita. Dan saya dapati sebagian teman-teman saya perantauan kita, Pak, sampai 5-6 tahun nggak balik kampung. Kenapa? Ya 6 orang anak dan dia berdua sama bini, 8 orang. Berapa tiket? Subhanallah. Dan negeri kita ini luar biasa aja, Pak. Ketika kita hari-hari baik begini, tiket melambung. Subhanallah. Seandainya hanya naiknya sedikit saja,
dan kemudian mengharapkan pahala besar di akhirat nanti. Banyak orang tertolong, terbantu, bisa pulang kampung ngelihatin orang tuanya. Dan pahala itu mudah dicari jemaah. Tapi kadang-kadang kita yang mempersulit diri. Mari dari surah-surah ini jemaah, mari dipelajari yang sering kita baca ba'da shalah atau di dalam salat, termasuk surah Al-Kafirun, dipelajari, dibaca. Kenapa? Sering kita baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun setiap malam apa? Yang berjumlah 30 ayat setiap malam. Al-Mulk tadi kita baca. Dan sama dengan surah yang lain juga dibaca, Alif Lam Mim As-Sajdah. Ini Al-Quran yang tadi. Dan ini ketika Ramadan mampu kita kerjakan di luar Ramadan. Wallahu alam nanti Pak. Kau dah malam takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahagianya banyak, sedihnya ada enggak sedihnya Pak? Ada sedihnya bagi yang kita dapati malam-malam ganjil, malam-malam 10 Ramadan, banyak orang yang di sini Pak. Berdiri panjang ketika tarawih, ketika dia qiyamul lail. Ya, setiap pojoknya ada orang baca Quran, malam takbiran. Pulang kita ke rumah, makan, kembali ke masjid Isya berat karena sibuk dengan WA, ngirim apa? Ucapan selamat 40 grup. Setiap satu grupnya ada 100 anggota. Berapa manusia Pak mau dibalas? Itu. Puyeng melihat ia 40 menu Pak, dari mulai opor sampai mana sebulan di tempat jiwa ini qabliyah ba'diyah di masjid. Belum azan Pak, udah datang ke masjid. Belum azan baca Quran. Sebulan penuh khatam sekali Quran. Bukankah ketika hari siang 1 Syawal yang seharusnya 1 juz kita baca sampai maghrib belum buka Quran, sibuk dengan cucu dia mereka besan di Australia, menantu 3 di Inggris, sibuk sepanjang hari, sibuk meladeni tamu yang datang sampai zuhur pun udah qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Kapan qobliyahnya? Yang 4 rakaat tadi Pak Haji, kapan qobliyahnya? Sedang dia datang ke masjid sudah rakaat keempat. Bukan begitu seharusnya jemaah. Betul, tamu banyak, makanan melimpah. Tidak lagi kita saum di 1 Syawal. Betul. Tapi yang namanya rutinitas Ramadan selama 1 bulan penuh, siang malamnya jangan tinggalkan, jangan hilang, dan jangan biar tanpa bekas. Kita latih jiwa kita ini. Ada 4 amal besar ketika Ramadan. 4. Siang hari ngapain? Saum. Ibadah, satu-satunya ibadah yang panjang, saum. Di kita ini lebih kurang 14 jam menahan lapar dan dahaga. Yang wajib kita yakini setiap detiknya bernilai pahala. Walaupun tidur karena lelah, jangan rebahan terus, jangan nonton terus, jangan game terus, enggak cocok. Betul, puasanya tidak akan pernah batal, tapi kualitas dan pahala saumnya ya enggak jauh. Mari jemaah, jangan sia-siakan. Nanti akan saya bacakan hadisnya. Ya, satu hadis yang menakjubkan. Ketika Nabi kita di atas mimbar
Para sahabat dibuat kaget karena Nabi membaca amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tahu hadisnya ya? Sering kita dengar ini. Ketika beliau turun, ditanya, "Ya Rasulullah, madza kunta tasna'?" Apa yang kau buat tadi wahai sang Rasul? Beliau mengatakan, "Ja'ani Jibril." Datang kepadaku Jibril lalu mengatakan, "Wahai Muhammad, aminkan doa saya." Saya aminkan, kata beliau. Apa doa yang pertama? Ingat ya, siapa yang berdoa? Malaikat, semulia-mulia malaikat. Siapa yang mengaminkan? Semulia-mulia Nabi. Hati-hati 3 ini. Yang pertama ialah sangat merugi orang yang semasa hidupnya tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, lalu tidak mengantarkannya masuk ke surga Allah. Adakah itu jamaah? Dengan kita ingin birrul walidain, dalam Al-Quran disebutkan dengan ayat wabil walidaini ihsan. Sebaik-baik kalimat ialah ihsan. Apa makna wabil walidaini ihsana? Artinya ialah ahsinu bil walidaini ihsana. Menggunakan kalimat ihsan dari kalimat ahsin, yaitu ahsana yuhsinu ihsana. Sama dengan kalimat dalam surah Al-Nisa, wa kallamallahu Musa taklima. Namanya maf'ul mutlaq. Betul-betul Allah berbicara kepada Nabi Musa. Ini ialah wa ahsinu, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baik perbuatan. Antara kita dengan istri, Allah perintahkan dengan kalimat wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan tentunya kalimat ihsan lebih tinggi daripada ma'ruf. Mari jemaah, ini doa pertama Nabi aminkan. Amin. Yang kedua, celaka atau merugi orang yang ketika masuk bulan Ramadan lalu kelar habis Ramadan, ketika keluar Ramadan tidak diampuni oleh Allah dosanya. Apa bukti Allah mengampuni dosa? Ketika keluar Ramadan tidak dia ulangi dosa dan dosa, tapi dia iringi dengan perbuatan baik. Itu maknanya orang yang diampuni dosanya. Dengan perbuatan baik Allah akan tutup semua aib-aibnya. Dan di antara syarat diterimanya taubat, dia tidak mengulangi dosa yang telah dia perbuat. Nabi aminkan. Yang ketiga apa? Rugi atau celaka orang yang seseorang mendengar namamu disebutkan, kata Jibril, nama engkau wahai Muhammad disebutkan sallallahu alaihi wasallam, lalu tidak berselawat kepada engkau sallallahu alaihi wasallam. Mari jemaah. Kemudian di penghujung wasiat ini ialah saum Ramadan, tarawih, baca Quran, dan infak sedekah. 4 inilah ibadah yang besar. 3 merupakan hablum minallah. Lihat, saum, tarawih, baca Quran. Hablun minallah. Apa yang terakhir? Hablum minan nas. Dan beruntunglah orang-orang yang Allah lebihkan harta dan ringan tangannya memberi. Dan pemberian inilah yang saat ini terbaik jemaah. Dari mulai istri kita, anak-anak kita, kerabat kita, kedua orang tua, mertua kita. Waliman ahsana ilaina, dan siapa saja orang yang telah berbuat baik kepada kita. Lihat di kampung dahulu, guru kita, guru TK, guru SD, guru ngaji yang dahulu mengajarkan alif, ba, ta, tha, jim. Guru umum pun sekalipun yang mengajarkan A, B, C, D dan seterusnya. Nanti kalau kita mudik jemaah, datangi rumahnya, bawa parcel, bawa uang,
ya, budi yang beliau atau mereka berikan kepadamu belum sebanding. Ini namanya kebaikan. Mari jemaah, dan jangan sia-siakan Ramadan ini yang sangat amat cepat berlalu. Kita hari 23, barangkali tersisa lebih kurang 7 hari atau 6 hari. Wallahu a'lam. Alangkah cepatnya berlalu apa yang telah kita dapatkan dari 4 ibadah nanti. Saum Ramadan berlalu nanti, masih ada 6 hari bulan Syawal. Yang Nabi katakan tentang Syawal, man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang saum Ramadan sempurna, habis Ramadan, dan dia puasa 6 hari ketika Syawal, seolah-olah dia saum selama 1 tahun lamanya. Jangan lupa itu jemaah. Bagi yang ada tinggal di Ramadan, bayar dahulu. Itu wajib, namanya qada, wajib. Ya, mari. Ketika kita qiyamul lail, tarawih, namanya ketika Ramadan. Keluar Ramadan, masih ada enggak? Masih ada qiyamul lail, walaupun tidak berjemaah. Kemudian baca Quran jemaah. Para ulama sepakat mengatakan semaksimal-maksimal kita mengkhatamkan Quran 40 hari sekali. Itu sudah termasuk lama. Ramadan khatam kita sekali minimal. Bagi yang i'tikaf memungkinkan bisa 2, 3 atau 4 kali. Mari jemaah, jangan hanya Ramadaniyah namanya, musim-musiman. Pertahankan 4 ibadah besar ini, ya termasuk infak sedekah. Manfaatnya luar biasa. Orang yang sering saum sunnah, ketika masuk Ramadan enggak kaget perutnya. Orang yang selalu qiyamul lail, walaupun hanya witir 3 rakaat, walaupun 1 rakaat witir, ketika masuk tarawih enggak ada susah baginya. Orang yang mampu mengkhatamkan maksimal 40 hari sekali di luar Ramadan, masuk Ramadan tetap dia baca. Infak sedekah bukan hanya tunggu Ramadan, sepanjang hidup kita. Karena apa? Kita inginkan jemaah kebaikan ini, pahala besar ini, ya, kemudian berkah dari Allah ini bukan hanya di Ramadan. Mari saya sampaikan dengan hati yang tulus dan dengan niat yang ikhlas tentunya, insya Allah. Mari jemaah, jangan sia-siakan Ramadan. Bahkan Ramadan ini sebuah momen yang sangat baik kita untuk memperbaiki diri kita, hubungan kita kepada Allah. Ada kalanya ada orang yang baik di hubungan dengan Allah, alim, saleh, tapi dengan manusia hutang piutang enggak beres, tetangga aduh enggak beres, ama teman sering usil dan jahil, enggak cocok. Ramadan ini perbaiki diri kita jemaah. Atau sebaliknya, akhlaknya baik di hadapan manusia, diacungkan jempol, top markotop kata orang. Akhlaknya baik, saleh, bersama Allah rusak. Inilah saatnya kita perbaiki jemaah. Untuk apa kita menahan lapar dan dahaga hampir 14 jam? Berarti apa? Hubungan kita kepada Allah, satu sifat yang paling menonjol ketika saum ialah sabar, menanti sampai maghrib. Lapar dan dahaga kita ini karena apa? Karena Allah, mengharapkan pahala Allah yang sangat besar. Bagi orang yang saum, Allah akan berikan pahala yang besar tanpa batas. Karena apa? Dalam ibadah saum ada satu sifat yang besar, yaitu sabar. Dan pahala bagi orang-orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mari jemaah. Dan terakhir, barakallahu fikum jami'an, libur kita ini hari terakhir bekerja, betul. Sekolah juga sama, sudah mulai sekolah ya, tapi yang ngantor namanya hari ini terakhir. Dan di hadapan kita ada 5 atau 6 hari tersisa jemaah. Jangan sia-siakan. Yang mau mudik silahkan.
Ya, urus rumah dahulu, titipkan kunci kepada security dan bagilah ke security sesuatu bernama THR. Yang perumahan, tetangga nitip kunci, nitip motor, nitip mobil, kasih dia uang dikit. Kenapa? Mereka kita amanahkan menjaga harta kita. Dan kemudian pulang dengan ikhlas, bukan pamer mentang-mentang DKI plat B. Enggak. Mobil bagus, HP 2 Pak. HP 2 yang model kebuka. Orang kamu lihat kok bisa dilipat? Iya, lipat loh. Lu terbuka yang agak mahal. Atau bangga kita Pak nenteng yang 3 kameranya. 3 kamera gede-gede. Ana 5. Bukan itu. Iya mungkin kita ada bangga, tapi jangan berlebihan. Orang kampung jangankan HP Pak. Di kantongnya seket, tau seket? Ini orang Jawa, seket berapa? Kagak ada. Kita di 3M. Ambil 1M, kasih orang kampung makan. Anak-anak yang berpotensi sekolahkan. Madrasah yang reot, bocor, bina. Bukankah kita dari kampung jamaah? Dulu kita berangkat berkat doa orang-orang kampung. Sekurang-kurangnya menangis. Allah berkahi, Allah selamatkan anakku. Nah, udah sukses kita ini. Berbintang kita. Kenapa tidak balik kampung? Kenapa enggak terkenang dengan kebaikan orang kampung? Guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, bibi kita yang pernah mengasuh kita dahulu. Nah ini, itu. Kalau mudik juga jamaah, besar pahala, carilah ya pahala yang besar, bawa 2 hal. Yang pertama ialah akhlak yang baik, yang kedua bawa fulus. Orang kampung tahunya kita perantau berhasil Pak, orang sukses. Bawa mobil walaupun ngerental, plat B namanya. Jangankan orang kampung, jual durian aja Pak, mampir plat B, dia tekan harga. Beli jeruk Pak, mampir kita pakai mobil Alphard, plat B, ditekan. Udah biasa. Nah, pulang kampung kita bawa akhlak-akhlak yang baik. Naam, jangan mentang-mentang plat B, kenapa? Enggak ada. Orang-orang yang dulu sempat membantu kita, hampir kita kelelep. Pak RT, Pak RW datangi rumahnya, walaupun udah pensiun. Guru kita, apalagi kedua orang tua kita, mertua kita, bibi kita, dan orang-orang teman kita jamaah, taunya kita pulang dari ibu kota, orang berhasil, berikan. Musalla kadang-kadang atau masjid tidak dibuka waktu zuhur karena merbotnya di sawah. Datangi dia pada subuh minta kunci, kalau perlu kunci duplikat. Terus zuhurnya kita yang azan, kita yang qamat, kita yang jadi imam 3-in-1. Apa yang kita dapatkan di luar sana kalau bukan ilmu, amal dan fulus? Mari jemaah, sehingga apa? Hiduplah masjid, hidup musalla. Walaupun orang kampung kadang-kadang kaget dia, kok ada yang azan zuhur? Subhanallah jemaah. Siapa lagi kita yang merasakan lezatnya di sini? Setiap zuhur ada yang azan. Tadi Bapak bagus suaranya. Udah haji Pak? Saya kan nanya doang, ada Pak, ada Pak Ketua. Kita saling membantu Pak. Beliau sambil ngangkat nanti Pak. Udah umrah? Tolong Pak. Jangan takut-takut, langsung aja nggak. Gitu. Dan subhanallah jemaah, siapa yang tidak merasa lezat mendengar hayya 'alas shalah? Coba di kampung zuhur. Mana ini Pak? Merbotnya ke sawah. Pulang jam 3. Makanya jarang sekali yang namanya zuhur asar. Asar baru lelah, baru nyampe dia. Buka baju masih dia ngopi. Kita yang pegang kuncinya, buka 2 waktu itu.
Anak-anak kita buka kajian ketika ba'da maghrib. Subhanallah ya jemaah. Dahulu kita masih merasakan ba'da maghrib ada ngaji Al-Quran, meluruskan Al-Fatihah. Dulu saya Pak selama 3 bulan dengan meluruskan Al-Fatihah saja, sampai diketuk pakai meja gini. Sekarang mana ada Pak, diginikan, ditonjok gurunya. Udah berubah zaman. Anak-anak lebih banyak mengambil qudwah dari HP, dari tontonan menjadi tuntunan hidupnya. Silakan tanya kepada guru-guru, bahkan praktisi, profesor, doktor dalam ilmu pendidikan, dosen, guru sekaligus, udah setengah abad ngajar. Ketika masuk zaman-zaman daring, enggak kita salahkan ada COVID, tidak. Tapi ketika anak sudah banyak berinteraksi dengan HP, mereka punya DM. Tahu DM? Itu yang di IG Pak. Kita nggak punya DM Pak. Kita cuma WA doang. Japri, DM, dunia masing-masing. Bicara mereka sama orang tua hanya sekedar, udah ya, dari mana ya, itu tuh. Mana keakraban, mana anak-anak yang di luar kota pulang, mana kehangatan, mana bercandaria, mana berseloroh bahasa kita orang Melayu. Mana lagi, sudah habis. Makan saja masih. Lebih hebat lagi anak-anak muda kita pakai headset, jalan kaki, yang ketawa, yang menangis, yang berteriak, histeris. Boleh saja, tapi di hadapan orang tua yang lebih tua dari kita, mana kita punya budaya yang sangat terkenal jemaah, diacungkan oleh dunia ini. Ya, budaya timur katanya paling luhur, paling mulia, jika dibalut dengan Islam sempurna dan paripurna. Orang tua kita muliakan. Kita orang Jawa tidak sembarangan menunjuk, bukan begini Pak. Subhanallah, 2 jari, jempol lagi. Subhanallah. Coba deh dengan cara anak sekarang. Subhanallah, mana hasil didikan 7-6 tahun sampai SMA, ya 9 tahun didikan tersebut. Kalau hanya manggil orang tua, bro. Bagaimana kalau orang tuanya sakit, bro? Marah dia sebut sakit. Ini ada terjadi. Mari jemaah, kita udah menjadi orang tua. Anak kita pulang dari pondok, ditanya, ya udah kapan sekian, ini apa, Grab. Subhanallah, kayak kita nanya kepada orang maling. Wah Allah, bukankah harus ceria? Bukankah harus hangat? Bukankah dengan cerita panjang tentang dia di pondok? Kita akan betah 1 jam setelah kita makan bercerita sambil seruput kopi. Cerita gembira. Enggak ada lagi Pak. Pakat dia 5 menit. Kemana? Kamar ngunci, DM. Ama teman-teman dia 40 biji. Nah, biji, marah saya nih Pak. Itu diladeni. Kenapa? Ada dunia masing-masing. Mari jemaah, ya penanaman akhlak ini luar biasa. Alhamdulillah kita pernah kuliah S3 di pendidikan tarbiyah. Para profesor angkat tangan nih. Bagaimana ketika sistem ya KBM kita ketika daring itu ialah hanya lewat layar kaca. Sehabis daring apa yang dibuka oleh si anak? Kita nggak tahu. Sudah, dan dia pasti meminta apa? HP ataupun laptop. Hari-hari libur dia ngunci kamar. Apa yang dia buka? Wallahu a'lam. Sepintar-pintarnya guru memberikan ilmu, mentransfer ilmu hanya 30%.
Selebihnya ialah ia peran serta kedua orang tua di rumah. Jika orang tua keduanya sibuk juga dengan HP, jadi apa itu anak? Jangan lupa jamaah, semua anak-anak kita pernah 2 tahun lebih kurang belajar dengan daring. Cerdasnya mereka menggunakan HP mengalahkan profesor. Mari jamaah, dengan Ramadan inilah kita kembali melihat diri kita, ya, mengkaji ulang diri kita, dan ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuat olehnya. Setiap perbuatan yang telah dia lakukan akan ada pertanggungjawaban, ada hisab dan ada balasan nanti di hari kiamat. Dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa kalian perbuat. Surah Al-Hasyr ayat 18 ini satu-satunya ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, lalu kalimat ittaqullah diulangi 2 kali. Bisa dipahami? Satu-satunya ayat yang ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullah di awalnya, lalu diulangi ittaqullah di ujungnya. Satu-satunya ayat. Al-Hasyr ayat 18. Mari jemaah, dan kita menunggu hari akan habis Ramadan. Apa bekas? Adakah bias? Adakah yang namanya rasa dalam hati kita semakin saleh, semakin taat, dekat dengan Al-Quran, rajin berinfak? Nanti kita tunggu malam takbiran. Adakah malam takbir kita mampu berjamaah di masjid isya'nya? Apakah malam takbir masih mampu kita witir atau tarawih? Apakah kita tenggelam dengan makanan minuman dan sibuk meladeni 40 grup WA? Itu WA ya, belum lagi DM tadi Pak. Dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa kita, kealfaan kita, kekurangan kita dan aib-aib kita. Dan kita mohon kepada Allah agar kita diberikan rahmat oleh Allah seluas-luasnya rahmat, diberikan rezeki yang luas penuh dengan keberkahan, diberikan usia yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah agar anak-anak kita menjadi anak yang salihin dan salihat, anak-anak kita, istri kita, tangga kita. Dan kita mohon kepada Allah mendapatkan harta penuh dengan keberkahan yang mengantarkan kita, mendorong kita untuk berbuat baik dan berbuat baik. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan husnul khatimah dalam kehidupan kita ini, mengakhiri Ramadan dengan kebaikan, dan kita ketika keluar Ramadan diampuni oleh Allah semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk hamba yang salihin muttaqin yang akan mendapatkan jannatun na'im. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini ikhwan, barakallahu fikum jami'an. Semoga ada manfaatnya. Kita bisa bertemu kembali di lain waktu dan di tempat yang sama ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.